Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak bangsa, kita saat ini turut memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari Selasa 22 Desember 2020 yang mengingatkan kita pada Gerakan Perempuan Indonesia. Melalui ibadah ini, kita syukuri kuasa Allah yang bekerja lewat perempuan atau kaum ibu yang sering dipandang lemah, namun sesungguhnya kuat dan tabah mengalami berbagai tantangan. Bila kita mengingat kembali kisah kelahiran Yesus Kristus, maka jelaslah bagi kita bahwa Allah pun mau melibatkan sosok perempuan, yaitu Maria, bagian dalam rencana keselamatannya bagi dunia ini. Maria rela menjalani masa kehamilannya yang mungkin saja syarat dengan tantangan atau cemooh, entah dari keluarga maupun sosial masyarakat. Namun semua itu mampu dilewati Maria sebab Allah tetap menopang hidupnya. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat, saat dimana kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu Advent keempat ini, gereja akan memberikan layanan penyerahan anak atas nama Ben Nawasena Putra Aileen oleh Gembala Sidang kita Pendeta Charles Bulto. Empat lilin kita nyalakan sebagai bintang-bintang cerah. Lilin yang terus menyala dalam masa penantian kita adalah lambang kesetiaan dan cinta Allah kepada umatnya. Allah telah menepati janjinya akan datangnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, marilah kita semakin meneguhkan kesetiaan dan iman kita dalam masa penantian ini. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk siap menyambut kedatangan Sang Mesias di dalam hati kita. Dan bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia, kita sambut Dia Sang Raja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 91, bait pertama dan ke-6, Putri Sion Nyanyilah. Sorak laye
Bapak Ibu Saudara, mari kita awali ibadah Minggu Advent keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dengarlah nats introitus diambil dari Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dipersilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Bapa pengasih, di hadapan-Mu tak satu pun yang tersembunyi. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, kami sering menutup diri dengan berbagai kesibukan dalam rumah kami, sehingga enggan terlibat dengan kegiatan masyarakat sekitar. Sebagai wanita-wanita karir, kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan tugas-tugas di kantor daripada memberi perhatian bagi suami dan anak-anak kami. Hal ini membuat kami tanpa sadar telah menelantarkan keluarga demi mengejar ambisi. Ya Kristus Juru Selamat, sebagai warga masyarakat, kami sering tidak peduli dengan nasib para perempuan sederhana yang setiap hari harus bekerja keras demi mempertahankan kehidupan keluarga. Entah para penjual jamu gendong, penjual kue, makanan atau minuman, pemulung yang harus berkeliling mengais-ngais di tempat-tempat sampah. Ada juga ibu-ibu yang menjaga warung kecilnya sambil mengasuh anak yang masih balita. Ya Roh Kudus, sebagai orang tua, kami sering bertindak diskriminatif dalam memberi kesempatan pendidikan bagi anak-anak perempuan kami. Sebagai warga masyarakat, kami masih saja meragukan kemampuan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dengan alasan tradisi itu yang sesungguhnya tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, namun masih tetap dipertahankan. Mencurigai berbagai gerakan feminisme, menghambat upaya emansipasi dengan berbagai dalih yang dibuat-buat. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25. Ujian pertama, 2 dan 3, Ya Allah di Cahyamu. Ya Allahku di Cahyamu, tersiar
Di jayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Putamulah selamanya jalanku ke tahtamu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, berita anugerah pengampunan dalam Mika 7:18 mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles Guto. Untuk itu, mari kita sambut firman Tuhan dengan
pujian dari SPL nomor 177 seperti rusa rindu sungaimu. Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, pujian ini adalah ungkapan hati kami yang paling dalam. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Meski dunia memandang Engkau sebagai sosok yang lemah dan rendah oleh karena kasih yang luar biasa, kasih agape, tetapi di dalam iman kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mau berinkarnasi menjadi manusia untuk membebaskan kami dari jerat-jerat dosa, untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan,
Engkau adalah berharga bagi kami, dan firman-Mu juga adalah berharga bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia, supaya dengan demikian nama Kristus dimuliakan. Ya Tuhan, kuasai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biar Tuhan memakai mulut bibirnya untuk menjadi berkat. Biar kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat, baik yang di gereja maupun di rumah, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil menurut Matius. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil menurut Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan, karena hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat, dan hari ini kita bersyukur gereja juga menyambut akan niat kudus daripada keluarga untuk melakukan penyerahan anak. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas satu sosok atau tokoh yang penting
dalam peristiwa proses daripada kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya. Sosok ini mungkin tidak terlalu menonjol, ya. Tetapi sosok ini memiliki peran yang sangat luar biasa, sehingga bayi Yesus itu dapat dirawat, dibesarkan di tengah-tengah keluarga. Ya. Kita tahu pasti sosok ini yang bernama Yusuf. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya membayangkan sosok ini, ya, sosok ini bisa menjadi teladan buat kita, terutama bapak-bapak, suami, tentang bagaimana karakter suami di tengah-tengah keluarga. Ya. Sosok Yusuf juga menarik buat para pemuda-pemudi, ya, terutama yang perempuan, ya. Kalau mau mencari sosok laki-laki, carilah sosok yang seperti Yusuf ini. Kalau perempuan-perempuan, gadis-gadis menemukan sosok Yusuf dalam seorang pria, maka perempuan itu menjadi perempuan yang berbahagia. Ya. Demikian juga buat kita orang tua, ya. Kalau mencari sosok anak mantu begitu, ya. Carilah sosok seperti Yusuf. Maka kita orang tua akan menuai kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya sosok ini, sosok Yusuf. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yusuf tetap adalah manusia biasa. Ya. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi ada karakter yang utama yang ditonjolkan dalam diri Yusuf, yaitu karakter ketaatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter ketaatan itu, ya, itu bukan karakter yang sekali jadi bim salabim langsung jadi, tidak. Karakter ketaatan itu adalah karakter yang melalui proses yang panjang, karakter yang dihasilkan dari satu proses pengorbanan diri, proses pembentukan diri, sehingga seseorang dapat dianggap sebagai sosok yang taat di hadapan Tuhan. Nah, sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan 3 hal pesan penting tentang karakter Yusuf di tengah-tengah ibadah Minggu Advent yang keempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan pembacaan kita dari Matius pasal 1, ya. Matius pasal 1 dikatakan bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hati. Ya. Saudara, dari mana kita tahu seseorang itu orang yang tulus? Ya, tulus bukan penulis lagu atau penyanyi, ya, tapi tulus hatinya. Ada orang yang di depan kita kelihatannya tulus, tapi di belakang kita bisa ngomongin kita, jelek-jelekin kita. Ya. Ada orang yang kelihatannya tulus, tapi sesungguhnya di belakang kita bisa orang itu malah membunuh karakter kita. Ya. Tapi Yusuf berbeda dari hal itu semua. Yusuf benar-benar tulus, dia tidak pura-pura, dia tidak punya motif untuk mengelabui Maria. Tetapi Yusuf benar-benar orang yang tulus hati, mengasihi Maria, meskipun Maria sudah mengandung, meskipun mereka belum suami istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya ada versi bahasa Indonesia masa kini, ya. Kata tulus hati itu, makna yang lain dikatakan bahwa orang itu atau si Yusuf ini adalah orang yang mentaati hukum agama. Ya, jadi kalau orang yang tulus hati itu adalah orang yang dekat dengan firman Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita tahu, ya, buat Bapak Ibu,
ya, terutama buat ibu-ibu ya. Kita tahu ya, karakter laki-laki ya, karakter suami, kalau punya masalah, apa yang terjadi? Biasanya laki-laki itu menyimpan, merenungkan sendiri, mengolah sendiri, mencari solusi sendiri, dan akhirnya dia memutuskan sendiri. Sampai istrinya bingung, muncul sebuah keputusan, dan keputusan itu tanpa didiskusikan. Itu umumnya karakter laki-laki. Ya. Ada kemungkinan Yusuf seperti itu. Ya. Dia merenung sendiri, memutuskan sendiri, ya. Dan dia akhirnya bergumul sendiri. Tapi kelebihan daripada Yusuf adalah dia merenungkan bukan dari kemampuan dirinya, tetapi dia merenungkan itu dalam firman Tuhan. Ya. Kenapa dia dikuasai, dipengaruhi oleh firman Tuhan ketika dia bergumul? Ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sebagai suami, ya, mari kita ketika menghadapi pergumulan apapun, kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Apa pendapat firman Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebabnya ketulusan inilah yang membuat Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dikatakan bahwa Yusuf itu adalah anak Daud, keturunan Daud yang dipilih dari ratusan jutaan keturunan Daud. Dan Yusuf oleh karena dia orang yang tulus hati, dia masuk dalam rencana Tuhan untuk menjadi ayah daripada bayi Yesus. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, karakter ketaatan itu dilahirkan daripada orang-orang yang tulus hati. Pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita punya ketulusan hati di dalam kita melayani istri kita, melayani anak-anak kita? Adakah kita punya ketulusan hati ketika kita melayani di tengah-tengah gereja? Walaupun dianggap itu sesuatu yang remeh, atau banyak orang yang mungkin salah mengerti buat kita, apakah kita tetap memiliki ketulusan hati ketika kita melayani sesama kita? Saat ini pertanyaan buat kita di tengah-tengah masa Advent ini. Mari, ketika kita memasuki masa-masa penantian, mari kita mengevaluasi, sudahkah kita punya ketulusan hati untuk melayani di tengah-tengah keluarga? Kita sebagai suami, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah gereja, sudahkah kita punya ketulusan hati untuk memberi hati kita untuk melayani? Bagian ini juga penting buat keluarga yang mau menyerahkan anaknya, ya, buat Bapak Andri dan Ibu Marlin. Mari kita mengevaluasi diri. Tugas orang tua begitu banyak, tapi sudahkah kita punya ketulusan hati ketika kita merawat anak kita, buah cinta kita dalam pernikahan, sehingga anak-anak itu dapat melihat warisan iman karena kita begitu dekat dengan firman Tuhan bergaul, ya, sehingga anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan dan betul-betul menjadi anak-anak yang memiliki panggilan yang jelas di tengah-tengah dunia ini. Saudara, bagian yang kedua yang saya mau sampaikan dalam bagian ini adalah Yusuf adalah pribadi yang tidak mencemarkan nama orang lain. Saudara, Yusuf bukan orang yang emosi. Yusuf bukan orang yang langsung menggelegar, tetapi Yusuf lebih bersifat orang yang menyimpan perkaranya di dalam hati. Nats kita Matius pasal 1 ayat 18 diawali dengan satu pergumulan yang besar. Apa pergumulan besar itu?
Ketika Yusuf dibisikkan oleh Maria, tunangannya itu berkata, "Mas, aku hamil." "Hah? Kamu hamil?" Saudara, seorang laki-laki kalau dikatakan tunangannya hamil dan itu bukan perbuatannya, pasti itu menimbulkan pergumulan, rasa kecewa yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa karena cintanya telah dihianati. Betul ya? Siapa yang gak sakit kalau cintanya dihianati? Ya. Tetapi Yusuf adalah sosok yang menggumulkan itu di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dalam pemahaman Taurat, bisa saja Yusuf itu membawa Maria supaya diceraikan. Bahkan Yusuf punya hak untuk Maria itu dihukum rajam karena dia diduga telah berselingkuh dengan pria lain. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya, nama baik keluarga besar Maria. Dan inilah sosok yang paling indah kalau kita ketemu sosok pria seperti ini. Menutupi kesalahan orang lain, bukankah itu kasih yang paling besar? Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau suami menemukan kelemahan istri, kalau suami menemukan kesalahan istri, suami yang bijak adalah dia belajar untuk mengampuni, menutup kesalahan itu, dan tidak perlu diceritakan oleh banyak orang. Itulah yang dicatat oleh Injil Matius dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagian yang paling penting daripada menutup kesalahan adalah Yusuf harus mengorbankan perasaannya. Ya, betul ya? Karena dia simpan itu, mengorbankan perasaannya, dan dia perlu punya kebesaran hati untuk mengesampingkan harga diri, bahkan kemauan-kemauan yang lain, harapan-harapan yang lain. Ya. Bagian Matius dikatakan bahwa dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anak laki-laki. Saudara, inilah pengendalian diri, pengorbanan diri yang dilakukan oleh Yusuf karena dia taat kepada firman Tuhan. So, bukankah sosok Yusuf menjadi sosok yang begitu indah? Betul ya? Buat bapak-bapak, mari kita belajar dari sosok ini. Buat orang tua yang sedang mencari calon mantu, doakan supaya kita ketemu sosok yang seperti Yusuf. Buat para pemudi, ya, yang sedang cari teman hidup, ya, ya. Sosok Yusuf adalah sosok yang perlu kita doakan. Ya. Buat pemuda-pemudi, doakan dari sekarang. Ya. Kalau umurmu sudah 17 tahun, boleh mulai doakan. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan, saya mau ketemu calon suami atau suami seperti Yusuf. Luar biasa. Sosok yang memiliki ketulusan hati, karena dekat dengan firman Tuhan. Sosok yang tidak mencemarkan nama baik atau kesalahan orang. Inilah sosok yang indah kalau ketemu dengan sosok pria-pria atau laki-laki Allah dalam gereja Tuhan atau dalam komunitas-komunitas yang lain. Saudara, bagian yang ketiga yang paling penting juga dalam bagian ini adalah karena Yusuf percaya kepada Roh Kudus dan dia mentaatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa laki-laki itu lebih dikuasai oleh rasionya.
Sehingga kadang-kadang dia mengambil satu keputusan itu lebih banyak ditentukan oleh pemikiran, pengalaman, dan lain-lain. Betul, Yusuf memakai rasio dan pengalamannya, tetapi dia juga adalah sosok yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mulai galau, mulai berpikir untuk menceraikan tunangannya itu, Allah mengintervensi, mengirim malaikat supaya dia kembali lurus dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Allah mengambil inisiatif untuk mengutus malaikat dalam mimpi supaya apa? Supaya Yusuf diteguhkan untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dalam panggilan Tuhan, menjadi orang tua daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa ketaatan itu perlu proses, bukan sesuatu yang simsalabim, bukan. Proses yang panjang dalam diri kita. Sebabnya kita perlu untuk belajar daripada sosok Yusuf ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Yusuf itu bermimpi dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menikahi Maria. Dan dari bagian yang lain dikatakan bahwa dia perlu untuk menyingkir ke Mesir, oleh karena Tuhan juga menyatakan maksudnya melalui mimpi di dalam diri Yusuf. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting. Ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, betul bahwa ketaatan itu sampai kita nanti dipanggil Tuhan pun nggak mungkin kita taat 100%. Ya. Tapi syukur kepada Allah karena kita punya sosok yang indah sekali, yaitu Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 Nats Introitus kita dikatakan bahwa Yesus itu adalah sosok yang taat, bahkan taat sampai mati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, masa-masa penantian menjadi masa-masa bagaimana kita untuk berefleksi. Yesus bukan hanya taat waktu dia lahir, tetapi taat waktu dia usia 12 tahun di bait Allah. Dia ketika dicari oleh Yusuf dan Maria, Yusuf taat dan masuk dalam asuhan daripada keluarga Yusuf. Dan bukan hanya itu, dia taat dalam panggilan untuk melayani Tuhan, dan taat ketika dia mempersiapkan diri masuk dalam penyalipan. Rangkaian ini menjadi rangkaian yang perlu kita pahami secara utuh, bukan hanya kelahiran tetapi juga kematian Yesus, bahkan ketika dia naik dan akan datang kembali. Kiranya kita ditemukan sebagai sosok-sosok yang taat dalam kehidupan kita, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita menjadi murid-murid Tuhan yang taat, sama seperti Yusuf, sosok yang tulus hati karena dekat dengan firman Tuhan, sosok yang mau belajar menahan diri, tidak mencemarkan nama orang lain, ya, dan sosok yang percaya kepada Roh Kudus dan mentaatinya dalam setiap langkahnya, sehingga apa yang diputuskan oleh Yusuf menjadi penggenapan dari nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kiranya kita terus belajar di dalam masa penantian ini menjadi pribadi-pribadi yang taat, dan kita bersyukur karena dipersatukan dalam keluarga GKOI Petra Pondok Pucung, dan biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam keluarga Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mengendapkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas teladan yang indah dan manis yang kami dengarkan dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, tentang sosok Yusuf yang memiliki ketulusan hati dalam hidupnya.
Yusuf yang belajar menahan diri sehingga dia tidak mencemarkan nama orang lain. Dan Yusuf yang percaya kepada Roh Kudus dan mentaati akan perintah Roh Kudus, sehingga tindakan ketaatannya menghasilkan satu perpaduan dan penggenapan daripada nubuat-nubuat perjanjian lama. Tuhan, terima kasih, anugerahkanlah kami sebagai laki-laki, suami, atau sebagai kepala rumah tangga, sosok atau karakter Yusuf dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Inilah doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285, pujian pertama dan ketiga, Tuhankulah Gembalaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja GKW Petra Pondok Pucung pada tanggal 27 Desember dalam ibadah Minggu Raya akan melaksanakan kebaktian perjamuan kudus. Pelayan firman, penatua, diaken sebelum merayakan perjamuan kudus perlu melakukan pemeriksaan diri di antara mereka dan dengan roh persaudaraan menegur satu sama lain agar berkenan dengan tugas panggilan mereka. Dengarlah dasar firman Tuhan dalam pemeriksaan diri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28 dan 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Yesus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, pemeriksaan diri bukan merupakan media atau forum untuk menghakimi, mempermalukan atau menghukum umat karena kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Pelaksanaan pemeriksaan diri dalam kehidupan berjemaat
adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang saudara yang mengasihi dengan tulus dan memiliki kehendak baik sehingga ia bertobat. Dengan demikian pemeriksaan diri hendak mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu setiap umat Tuhan dan juga pejabat gerejawi dipanggil untuk menjaga dirinya masing-masing supaya mereka tidak kena pencobaan. Kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan kudus di Gereja GKW Petra Pondok Pucung tanggal 27 Desember, kami jemput untuk bangkit berdiri. Setelah mari kita masuk dalam persiapan hati untuk menyambut undangan perjamuan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang sebagai umat Allah di hadapan-Mu, karena Tuhan Yesus mengundang kami datang ke meja perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, dan berikan kami kesadaran, sudahkah kami taat kepada firman Tuhan dengan sepenuhnya? Sudahkah kami setia menjalani panggilan sebagai murid Tuhan? Sudahkah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami? Sudahkah kami mengakui dosa dan kesalahan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan kami sebagai pelayan Tuhan dengan anggota jemaat, demikian juga sebaliknya. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami dan dengan jujur mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus menyadarkan hati kami untuk kami bertobat dan berbalik dari kesalahan dan dosa kami, dan berkomitmen untuk mengubah hidup kami dengan belajar hidup berdamai dan mengasihi di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Roh Kudus, teguhkanlah kami juga untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjaga kemurnian hati dan kesucian hidup, mengekang lidah dan menjaga pikiran kami untuk menyambut undangan perjamuan Tuhan dalam meja perjamuannya. Kami juga meyakini bahwa roti perjamuan adalah tubuh Kristus dan air anggur perjamuan adalah darah Kristus. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersama dengan seluruh umat percaya di tengah-tengah dunia ini, kami memasuki minggu-minggu Advent, masa-masa penantian Tuhan. Dan di dalam masa-masa penantian itu pun kami sedang menanti-nanti akan kapan berakhirnya pandemi ini. Menanti-nanti kapan vaksin virus ditemukan. Menanti-nanti kapan kami kembali menikmati kehidupan normal seperti sedia kala. Tuhan, kami kadang-kadang merasakan kami telah kehabisan energi dan tenaga untuk menanti-nanti itu. Tetapi kami berdoa agar Tuhan terus meneguhkan kami, terus menumbuhkan iman, harap, dan kasih dalam hidup kami, untuk kami tetap berpengharapan dalam masa-masa penantian ini. Untuk kami juga tidak bersifat pasif ketika kami masuk dalam masa-masa penantian. Sebaliknya kami tetap produktif dan aktif untuk mengisi waktu dan anugerah
untuk kami belajar taat kepada pimpinan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, setiap anak-anak Tuhan, untuk kami berdoa dan berharap agar kami dapat menang melewati masa-masa ujian ini, masa-masa di tengah kami melewati masa pandemi. Kami percaya ini adalah proses bagi kami semua, untuk kami dimurnikan, untuk kami belajar menjadi pribadi yang tulus hati seperti Yusuf. Dan kami berdoa agar kami juga dipanggil sebagai gereja dan sebagai pribadi menjadi berkat bagi sesama kami, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berjuang untuk menyambung hidup hari lepas hari. Dan disitulah Tuhan memanggil kami. Ajar kami untuk kami menyatakan kasih, baik melalui kata dan perbuatan. Pimpinlah setiap langkah kami, tangan dan mulut kami, serta kaki kami, untuk menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur juga karena Tuhan tetap memberkati gereja GKU Petra Pondok Pucung. Seluruh rohaniwan majelis terus berjuang untuk melayani umat-Mu, warga jemaat, meski menghadapi masa pandemi. Tuhan berkatilah agar kami tetap berada dalam kesatuan hati untuk melayani Tuhan. Seluruh komisi, seluruh warga jemaat dapat bergandengan tangan untuk melewati masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat beberapa warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka menanti untuk mereka mendapatkan kesembuhan dan mujizat Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan meneguhkan iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka, supaya kesembuhan menjadi milik mereka hari ini dan seterusnya. Berkati buat Ibu Elselina Pasaribu, Ibu Teresia Pakpahan, keluarga Bapak Penatua Ramli Siregar, Bapak Huta Gaul, dan juga Ibu Frida Hutapea. Kiranya tangan Tuhan yang kuat dan kuasa itu memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara yang kami kasih ini. Kami berdoa juga seluruh anak-anak kami yang melakukan PJJ, Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap konsentrasi untuk belajar melalui media online. Berkati seluruh warga jemaat yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan proteksi mereka, Tuhan beri bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dijauhkan dari wabah ini. Mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami satu kesehatan yang tubuh yang baik, sehingga mereka tetap beraktivitas, melayani dan juga bekerja di tengah-tengah pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus berkati buat keluarga yang melakukan penyerahan anak. Kami berdoa agar Bapak Andri dan juga Ibu Marlin dapat diteguhkan untuk menjadi orang tua yang bijak bagi anak Ben, dan Tuhan teguhkan supaya mereka memberikan pertanggungjawaban baik di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat untuk melakukan penyerahan anak ini. Ini doa dan seru kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah senantiasa mencukupkan kebutuhan kita, maka marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita
berdasarkan firman Tuhan yang terdapat pada Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2, Andai ku punya banyak lidah. Pada ayat kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber anugerah, kepadamu lah kami kembalikan rasa syukur kami, karena putramu Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kami kepastian bahwa masih ada harapan untuk memperoleh pengampunan, penyucian, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun peka terhadap penderitaan sesama, rela berbagi dengan mereka yang tertindas, terbelakang, dan berkekurangan. Melalui putramu, kami mendapat pengharapan baru, bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga kehidupan yang kekal sebagaimana janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan penyerahan anak, dan mohon orang tua Bapak Andri dan Ibu Marlin untuk berdiri hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Saudara akan menyerahkan anak saudara kepada Tuhan. Keyakinan dan pernyataan saudara adalah benar dan mulia. Sebagaimana Maryam dan Hana menyerahkan anak-anak mereka, demikian pula kita, karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, yaitu menjadi berkat yang besar
dan menjadi saluran bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Saudara, sekarang inilah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati saudara atas panggilan Tuhan untuk mendidik dan memimpin anak ini pada jalan Tuhan, mematuhi pengajaran Alkitab, memperhatikan dan menghargai waktu ibadah, dan mengunjungi dengan setia. Teladan saudara sebagai bapa dan ibu sangatlah penting untuk membimbing mereka mengasihi Tuhan dan sidang jemaatnya. Sekarang saya mewakili gereja akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kiranya saudara menjawab dengan jelas dan tegas. Tuhan telah mempercayakan anak-anak ini dalam pemeliharaan saudara agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Apakah saudara bersedia dengan sepenuh dan sebulat hati menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan? Ya, kami bersedia. Apakah saudara bersedia dengan kesungguhan hati mendidik dan memelihara anak ini dalam pengajaran dan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Ya, kami bersedia. Apakah saudara bersedia mengajar anak-anak ini untuk setia beribadah, berdoa, membimbing mereka sampai pada peneguhan percaya dan dibaptis? Ya, kami bersedia. Apakah saudara bersedia menjadi teladan yang baik dalam hal iman, ketaatan beribadah, berdoa, dan bersaksi? Ya, kami bersedia. Yesus Kristus, Kepala Gereja dan jemaatnya, mendengar pengakuan dan janji saudara. Mari kita menyanyi kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mendoakan keluarga ini, buat Andri dan Marlin, juga buat anak Ben. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus telah memakai dan memanggil-Mu menjadi wakil Allah, menjadi raja, nabi, dan imam di tengah-tengah rumah tanggamu. Biar Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan memperlengkapi-Mu sebagai imam, raja, nabi di tengah-tengah keluargamu, bagi istri dan anak-anakmu. Berkat Tuhan melimpah dan berikan kesehatan yang prima untuk menjalankan tugas dan panggilan-Mu baik di keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan-Mu. Tuhan yang menjaga keluar masuk-Mu hari ini dan seterusnya. Amin. Tuhan telah memakai dan memanggil-Mu untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi penolong,
dan juga menjadi tiang doa di tengah-tengah keluargamu. Biar Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan panggilanmu sebagai istri dan ibu bagi anak-anakmu, dan Tuhan mau terus memakai engkau untuk terus menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan yang menjaga keluar masukmu hari ini dan seterusnya. Amin. Ben Nawasena Putra Ailin, karena keyakinan janji Bapa dan Ibumu di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun ke atasmu hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, telah hamba serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami semua menaikkan syukur atas karya Tuhan dalam hati para orang tua, terlebih dalam hati anak Ben. Kami bersyukur atas peristiwa iman hari ini. Kiranya kami terus berkelanjutan untuk keluarga mereka dan keluarga kami semua, lewat suka dan duka dan segala pengalaman hidup dan pengalaman iman kami semua. Demi Kristus Putramu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 179, pujian pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan
Apapun yang jadi atas diriku, lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kita percaya janji penyertaan yang Tuhan nyatakan itu teguh dan pasti. Melalui kedatangan Sang Juru Selamat, janji itu sedang digenapi dan akan terus nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan pimpinan Roh-Nya, kita akan mengalami kedamaian di dalam kerajaan kasih-Nya. Saudara, pergilah dan tetaplah berpegang pada janji Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kau